Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Perkenalkan, Ibu Yeni, Bunda Literasi dari Desa Keromongan, Kecamatan Martapura, Oku Timur. Pada pagi hari ini akan mendongengkan untuk anak-anakku semua dengan judul Timun Emas dan Raksasa. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Serini. Dan ia tidak memiliki anak. Mbok Serini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Serini sejak dulu sangat ingin punya anak, namun impiannya yang satu ini memang tidak pernah bisa terwujud. Ditambah lagi, sekarang ia tidak memiliki seorang suami. Kemungkinan ia memiliki anak pun tentu saja menghilang. Mbok Serini hanya bisa menunggu keajaiban menghampirinya agar dia bisa memiliki anak. Mbok Serini selalu berdoa pada Tuhan tiap pagi, siang, dan malam hari agar Tuhan bisa melihatnya dan mengaruniakan Mbok Serini seorang anak. Pada suatu malam, Mbok Serini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat tiba di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar seperti yang ada di dalam mimpinya. Sebenarnya Mbok Serini berharap bungkusan yang hendak ia temukan ini berisi bayi, tapi justru ia temukan hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun kecewa dan merasa sedih. Tiba-tiba ada seorang raksasa yang menghampirinya sambil tertawa terbahak-bahak. "Apa maksudmu memberikanku sebutir biji timun?" tanya Mbok Serini, seraya berteriak tapi tetap menahan emosinya. Saat Mbok Serini memperhatikan raksasa itu, ternyata raksasa itulah yang semalam yang menghampirinya dalam mimpinya. Mbok Serini pun merasa ketakutan. Ia merasa raksasa itu akan memakannya, dan Mbok Serini pun memohon agar raksasa itu merasa iba dan membiarkannya tetap hidup. "Tenang, jangan takut. Aku tidak akan memakanmu, wanita tua," ucap raksasa itu. Ternyata raksasa ini meminta Mbok Serini menanam biji timun yang ia berikan. Katanya ia akan dihadiahkan seorang anak perempuan jika ia menanamnya. Namun saat anak itu sudah dewasa, Mbok Serini harus memberikan anak itu kembali pada raksasa karena ia akan memakannya. Karena Mbok Serini sangat menginginkan seorang anak, ia menyetujui perjanjian itu. Saat kembali ke rumah, Mbok Serini menanam biji timun itu ke ladang rumahnya. Mbok Serini merawat biji timun itu dengan sangat baik tiap harinya. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berubah dan tanaman timun itu hanya berbuah satu. Semakin hari buah timun spesial ini menjadi semakin besar, lebih besar dari buah timun pada umumnya. Warnanya pun menunjukkan warna kuning keemasan, terlihat cantik sekali. Saat buah timun itu sudah sangat besar, Mbok Serini memetiknya dan terbelah ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Serini sangat bahagia mendengar suara tangisan bayi itu. Ia pun memberikan nama timun emas. Mbok Serini merasa sangat senang sehingga ia lupa bahwa membuat janji pada raksasa ini akan memberikan bayi ini pada suatu hari nanti. Mbok Serini membesarkan timun emas dengan kasih sayang dan kesabaran. Timun emas tumbuh menjadi seorang perempuan yang cantik, baik, serta sangat cerdas. Pada suatu malam, Mbok Serini kembali bermimpi didatangi raksasa yang memberikan pesan
bahwa dalam seminggu ia akan menjemput timun emas. Sejak saat itu, Mbok Serini sering termenung sendirian. Ia terus memikirkan bahwa ia akan berpisah dengan anaknya yang sangat ia sayangi. Terkadang air matanya jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Ternyata timun emas sering memperhatikan ibunya yang sedih ini. Lalu ia pun bertanya pada Mbok Serini, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali menangis?" Awalnya Mbok Serini tidak ingin bercerita pada anaknya, tapi karena timun emas mendesaknya dan terus bertanya, Mbok Serini pun menceritakan kisah asli kelahiran timun emas ini. Mbok Serini juga menceritakan bagian bahwa ia harus mengembalikan timun emas ke seorang raksasa, dan beberapa malam sebelumnya raksasa itu menghampiri ia kembali ke dalam mimpi. Timun emas pun merasa sedih dan ia tidak ingin Mbok Serini mengembalikannya ke sang raksasa. Akhirnya mereka berdua berpikir dan mencari cara agar timun emas bisa bebas dari sang raksasa. Di hari timun emas harus dikembalikan, tiba-tiba Mbok Serini terpikir sebuah cara. Mbok Serini minta timun emas berpura-pura sakit agar sang raksasa tidak ingin memakannya. Beruntung cara ini cukup berhasil untuk mengulur waktu. Sang raksasa akan datang kembali saat timun emas sudah sembuh. Sebelum raksasa itu datang kembali, Mbok Serini memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa terbebaskan. Paginya, Mbok Serini bertemu seorang pertapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Sesampainya di sana, Mbok Serini langsung menceritakan soal kondisinya dan ia ingin mengusir raksasa itu. Sang pertapa itu memberikan Mbok Serini 4 bungkusan kecil. Katanya, bungkusan-bungkusan ini berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Sang pertapa menyuruhnya memberikan 4 bungkusan ini kepada anaknya, dan jika sang raksasa mengejarnya, sebarkan isi bungkusan-bungkusan ini. Setelah itu, Mbok Serini pun pulang dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia sekarang sudah memiliki rencana. Beberapa hari kemudian, raksasa ini datang kembali untuk menjemput timun emas. Mbok Serini dan timun emas pun berdiri berdampingan tanpa rasa takut. Timun emas tiba-tiba berlari kencang-kencangnya dan raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh, timun emas menaburkan biji yang diberikan ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum berubah menjadi banyak pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas tersebut, walau berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas pun cemas karena senjata hanya bersisa satu lagi. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka raksasa itu akan berhasil menangkapnya. Dengan harapan untuk selamat yang sangat besar, timun emas pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu pun terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur. Ia pun tewas dengan sangat cepat. Melihat itu, timun emas langsung berlari menuju ke rumahnya untuk bertemu dengan ibunya.
Melihat anaknya selamat, Mbok Serini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan. Dan sejak saat itu, Mbok Serini dan Timun Emas hidup berbahagia.